Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Syara Konita. Kakak mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kakak dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di video kali ini kakak ingin cerita tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dan cacing tanah. Sebelum ke videonya, adik-adik jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, jadi penasaran sama ceritanya? Yuk simak videonya. Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di majelisnya dengan membaca kitab Zabur. Tiba-tiba ia melihat seekor cacing di tanah. Lalu ia berkata di dalam hatinya, "Apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cacing ini?" Kemudian Allah mengizinkan kepada cacing itu berbicara. "Wahai Nabi Allah, ketika siang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepadaku untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah maha besar, sebanyak 1000 kali setiap siang hari." Ketika malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepadaku untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, anugerahkan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad, seorang nabi yang ummi, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sebanyak 1000 kali setiap malam. Lalu, bagaimana halnya dengan Anda? Apa yang Anda katakan, wahai Nabi Allah, agar aku dapat mengambil sesuatu yang bermanfaat darimu? Ujar sang cacing kepada Nabi Daud alaihissalam. Atas jawaban cacing itu, Nabi Daud merasa menyesal atas suara hatinya yang bernada meremehkan terciptanya cacing tersebut. Dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia bertaubat dan berserah diri kepadanya. Maha benar Allah dalam firman-Nya, tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Nah, itu tadi cerita dari kakak tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dan cacing tanah. Pesan yang dapat diambil dari kisah ini, jangan merasa minder dan putus asa atas keterbatasan diri kita. Kita memiliki peran yang tidak dimiliki oleh orang lain, begitupun sebaliknya. Kita tidak boleh meremehkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai manusia tidak dilihat dari apa jabatan kita, seberapa banyak harta kita, setinggi apa derajat pendidikan kita, tapi kita dilihat dari apa manfaat yang kita berikan kepada manusia, alam, dan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Nah, sekian cerita dari kakak. Apabila ada kekurangan, kakak mohon maaf. Tunggu video-video kakak selanjutnya ya. Dan kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 perempuan pertama, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rokaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah.